sifatnya syubhat. Itu orang tidak merasa kalau sedang terkena syubhat. Syubhat itu sederhananya Bapak Ibu, dia terbalik dalam menilai sesuatu yang sebetulnya itu indah, dia melihatnya jelek. Atau sebaliknya, sesuatu yang sebetulnya itu jelek dipandang indah, itu syubhat. Sesuatu yang sebetulnya batil dipandang sebagai kebenaran, itu syubhat. Atau sebaliknya, sesuatu yang sebetulnya itu hak, dia menganggapnya sebagai apa Bapak Ibu? Kebatilan. Itu orang tidak merasa sedih, tidak merasa sumpah, kan begitu. Justru dia merasa benar sendiri, padahal sejatinya dia sedang tersesat sejauh-jauhnya. Penyakit syak ragu-ragu itu juga jenis penyakit yang berbahaya, karena ini mengganggu keimanan, bahkan bisa merusak dan membatalkan keimanan. Termasuk juga penyakit syahwat. Syahwat itu menyukai apa yang seharusnya dibenci, yang dilarang kok dia malah suka, yang diwajibkan dia malah tidak suka, itu syahwat. Syahwat kepada harta yang haram, kalau halal tidak apa-apa. Biasanya syahwat itu membahayakan ketika dia tidak lagi berpikir halal haram. Hausnya dia dengan kekuasaan, dengan kedudukan, kehormatan, dia hormat, ingin berkuasa terus, ingin memperkaya diri tanpa memperhitungkan halal haram. Ini jenis-jenis syahwat. Ini juga berbahaya bagi kesehatan hati seseorang. Dan ini kata beliau, huwa a'zamun naw'aini alaman, sebetulnya dampaknya itu paling berbahaya dibandingkan dengan penyakit yang satunya lagi yang memang dirasakan secara instan, seperti sedih, kesedihan, kemarahan. Itu termasuk penyakit hati yang tipe kedua. Orang merasakan itu, sumpah, sedih, marah, kepikiran. Ada yang istilah bahasa Arabnya, ada alham, ada algham. Alham itu orang sibuk memikirkan yang tidak baik di masa depan. Nanti bagaimana kalau krisis ekonomi berkelanjutan, makin banyak pabrik-pabrik yang mem-PHK karyawannya, nasib saya bagaimana, saya padahal juga karyawan. Nanti bagaimana kalau daya beli masyarakat semakin menurun, kalau ekonomi kolaps. Pokoknya yang akan datang yang tidak enak dia pikirkan. Itu kan menyiksa kan Bapak Ibu. Nah itu namanya ham. Ada yang namanya gham, cuma beda satu huruf ya. Bahasa Arab itu peka, diganti satu huruf bisa beda maknanya. Al-gham itu yang sudah dia rasakan, yang sedang dia rasakan, kegundahan, kegelisahan yang sedang dirasakan, itu namanya apa? Gham. Makanya ketika Allah menceritakan Nabi Yunus saat sedang berada dalam perut ikan, itu kan sumpah banget ya Bapak Ibu. Bayangkan orang dalam perutnya ikan tapi tidak mati, bagaimana coba? Perut ikan itu kira-kira sama masjid ini luas mana? Luas masjid ini. Apa bisa orang tarik napas lega? Terus yang dihirup udara yang sejuk, ya perut ikan, baunya tangi. Ikan tuh macam makanannya yang macam-macam dan sudah masuk dalam perut. Orang kalau kelekean, laras gitu kelekean. Orang kalau kelekean kan baunya nggak enak, apalagi ikan kelekean. Makanya Allah menceritakan وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ya, jadi ketika dalam perut ikan, Allah menggambarkannya sebagai berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Gelapnya perut ikan, ikannya di dalam samudra gelap, dan di malam hari zulumat. Beliau merintih manggil-manggil Allah dalam kondisi yang super sumpah. Maka Allah kabulkan doanya secara instan. Wa najjaynahu minal gham, dan kami bebaskan dia dari kegelisahan, kegundahan, kesumpahan yang sedang menggelayutinya. Itu namanya gham. Itu termasuk penyakit hati. Namun sekali lagi bahayanya lebih ringan daripada penyakit hati yang pertama. Keraguan, syubhat, syahwat. Yang kedua ini lebih ringan sebetulnya kata Ibnu Qayyim. Kalau yang pertama itu bisa menyebabkan rusaknya hati, ya, keraguan, syubhat, syahwat itu bisa, kejahilan itu bisa menimbulkan hati kita ini bukan hanya rusak tapi terkunci. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengecap hati mereka, sudah ini tidak bisa lagi menerima hidayah. Itu gara-gara penyakit yang pertama. Ya. Maka yang begini ini obatnya hanya bisa diberikan oleh para rasul atau pewaris mereka. Obat dari kejahilan, obat dari syubhat, obat dari keraguan, obat dari syahwat, itu resepnya yang punya para rasul atau pewaris mereka. Siapa pewaris mereka? Para ulama. Karena mereka yang mewarisi ilmunya para rasul ini. Makanya Rasulullah mengajarkan iman. Iman itu obat buat perasaan ragu-ragu. Biar gak ragu-ragu, berimanlah dengan baik dan benar. Ikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Biar faham tentang agama dan bisa mengentaskan diri dari penyakit kejahilan, maka pelajari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Biar tidak rancu oleh syubhat, maka obatnya ada pada sunnah beliau. Nabi SAW sudah mengingatkan, ya, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Nanti yang dikasih umur panjang setelah aku meninggal pasti akan menyaksikan banyaknya perbedaan. Semua ngakunya muslim, kadang nggak cuma muslim, semua ngakunya cinta sama Nabi. Gak cuma cinta sama Nabi, mengaku sebagai keturunan Nabi bahkan. Tapi kok beda-beda cara memahami agamanya, kok beda-beda. Mengakunya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi kok beda-beda. Ngakunya muslim, kok beda-beda jalannya. Kan bingung kan? Nah, kenapa bingung? Karena tidak belajar Islam yang benar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau dia punya penawarnya, dia tidak akan terkena penyakit bingung. Bingung itu penyakit berat itu dampaknya ini. Karena dia tidak tahu yang benar mana, yang salah mana. Mungkin dia selama ini berada di atas kebatilan dan dia tidak pernah sadar. Beda sama orang yang sedih. Sedih itu kan tidak kelamaan biasanya. Sedih sebentar, habis itu senang lagi. Sumpah sebentar, habis itu bahagia lagi. Marah,
habis itu reda. Tapi kalau bingung itu kadang bertahun-tahun loh ini, puluhan tahun bingung dia, tapi tidak pernah sadar kalau dirinya bingung. Nah, itu bahayanya bingung. Biar tidak bingung, ketahui ilmunya, dan ilmunya itu harus jelas sumbernya. Sumbernya mesti jelas, dan Nabi sudah jelaskan. Fa'alaikum bisunnati, kalian wajib. Alaikum itu artinya kalian wajib berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnahnya. Sunnah di sini artinya ajaran. Ikuti ajaranku dan ajarannya para khulafa yang lurus, yang mendapat hidayah, itu al-khulafa ar-rasyidun. Siapa yang tahu siapa saja namanya? 1 Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, 5. Kalau ada yang 5 ya, 4 ya. Oh iya. Jadi itu yang kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk berpegang teguh dengan ajarannya. Enggak cuma berpegang teguh, tapi Nabi menjelaskan dengan yang lebih tegas lagi. Addu 'alaiha bin nawajib, gigit dengan gerahammu. Itu ibaratnya kalau kita suruh pegangan tali, kalau cuma tangan bisa melucut, pegang pakai tangan, gigit pakai geraham. Wah, itu biar kencang kita megangnya, jangan setengah-setengah kalau mengikuti sunnah Nabi gitu loh. Itu kunci keselamatan. Percaya enggak? Masya, percaya enggak sama hadis Nabi? Nah, amalkan sunnah kalau begitu ya, itu kunci keselamatan. Makanya kata para ulama, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah Nabi itu ibarat perahunya Nabi Nuh. Siapa yang berada di atasnya selamat, yang tidak mau masuk ke situ celaka, tenggelam. Karena emang Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Berpegang eratlah dan bergigitlah dengan geraham kalian. Nah, sunnah itu punya musuh enggak Bapak Ibu? Apa namanya? Bid'ah. Ada apa ya? Oh, ada hadiahnya. Pengertian. Oke, ada hadiahnya di sini. Ya. Nanti kalau ada yang Siapa yang tahu definisi bid'ah itu apa? Coba ngacung dulu, Mas yang di belakang dulu. Masya Allah, panitia. penggerak. Penggerak, Masya Allah. Saya kurang begitu dengar. Kasih nih. Berdiri Pak. 20 bid'atin dolalah. Bid'ah itu sesat dan menyesatkan. Pengertiannya apa? Bid'ah itu mengada-ada dalam masalah agama. Sepakat Bapak Ibu, mengada-ada dalam masalah agama. Iya. Kalau ngaji pakai hadiah itu beda mau benar. Saya tanya loh, emang di zaman Nabi dulu ada ngaji bagi-bagi hadiah begini? Ya? Ada nggak? Beda mau benar. Itu yang jawab tadi, beta bukan Pak? Hah? Kalau beta boleh sini hadiahnya. Tidak jadi kasih hadiah. Ya. Itu tidak salah, asalkan kita paham segala sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama akan
akan lebih tepat lagi kalau ditambahi yang tidak berdasarkan dalil syar'i. Nah, kadang ada kemiripan masalahnya antara yang dinamakan bid'ah dengan yang dikenal oleh para ulama sebagai maslahah mursalah. Maslahah mursalah dan bid'ah sama-sama nggak dijumpai Bapak dan Ibu di zamannya Nabi. Dua-duanya tidak ada. Nanti saya kasih contoh. Ngaji pakai hadiah itu maslahah mursalah. Ngaji pakai mikrofon ini itu maslahah mursalah. Masjid dikasih kipas angin, bahkan dikasih AC, dikasih karpet, itu semuanya maslahah mursalah. Menyiarkan kajian melalui media massa streaming, ada yang pakai YouTube, pakai TikTok. Memang ada di zaman Nabi YouTube dan TikTok? Gak ada. Kamera, rekaman MP3 dan lain-lain, gak ada semua. Sebagaimana amaliyah bid'ah juga nggak ada di zaman Nabi. Jadi kalau cuma tidak ada di zaman Nabi, itu bisa jadi bid'ah, bisa jadi bukan bid'ah. Alias apa tadi yang namanya bukan bid'ah, tapi sama-sama nggak ada tadi maslahah mursalah. Bedanya, kalau maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil syar'i. Kalau bid'ah tidak sesuai. Itu yang pertama. Contoh yang lebih jelas lagi, ada mushaf Al-Quran. Hah? Ya, kita semua punya mushaf Al-Quran kan? Tapi mushaf Al-Quran dengan bentuk seperti itu tidak mungkin ada di zaman Nabi. Betul? Ya, karena di zaman Nabi itu cara penulisannya masih sangat sederhana. Kita kalau suruh baca tulisan di zaman Nabi, tidak ada yang bisa. Oh, nggak pakai titik, antara sin dengan nun dengan ba dengan ta itu untunya apa untunya? Cucuk-cucuknya itu sulit untuk dibedakan. Titiknya tidak ada, apalagi harokat, fathah kasrah tidak ada sama sekali. Ya. Jadi penggunaan titik sin dengan shin, ya, titiknya 3 di atas tidak ada di zaman Nabi. Tapi itu semua adalah bagian dari maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil syar'i. Kalau bid'ah tidak sesuai. Apa dalil syar'i yang mendukung penulisan Al-Quran hingga sampai hari ini seperti yang kita baca itu? Yang mendukung adalah perintah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan merdu. Orang zaman dulu kebanyakan masih buta huruf, termasuk baginda Rasulullah SAW dan sebagian besar sahabatnya. Mereka menghafal dan membaca dari hafalan. Sebagian besarnya, ada yang bisa baca tulis, ada. Tapi kita bicara mayoritas. Nabi pun tidak membaca dengan teks, enggak. Beliau membaca dari hafalannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kamu jangan tergesa-gesa wahai Rasulullah. Ketika wahyu itu baru turun, kamu jangan tergesa-gesa kepengen ikuti. Tenang aja. Kami yang akan memastikan Al-Quran itu selalu terkumpul pada hatimu. Inna alaina jama'ahu. Kami yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran pada hatimu itu, wa Qur'ana, dan yang membacakannya kepadamu. Fa idza qara'na,
Kalau kami sudah bacakan fattabi' Qur'ana, baru kamu ikuti. Tenang aja. Karena Al-Quran itu turun di saat orang-orang masih mengandalkan hafalan, dan hafalan mereka super duper kuat. Tidak kayak hafalan kita hari ini, sudah dibaca bolak-balik masih lupa aja. Mereka kadang sekali dengar langsung hafal. Ya, apalagi kalau kata-kata itu sangat indah, sangat mengena, singkat dan padat seperti kalimat-kalimat Al-Quran, karena itu adalah kalamullah, ucapannya Allah. Orang Arab itu sangat mudah tersihir oleh balaghah, oleh retorika. Ngertos retorika itu nopo? Retorika itu kemampuan, kemahiran dalam mengungkapkan makna, memukau kalau menyampaikan sesuatu. Orator, wah itu seorang orang Arab senang banget itu. Kalau ada syair yang indah itu walaupun 100 bait, kadang sekali dengar langsung hafal. Di zaman itu ya. Apalagi ini kalamullah, ucapannya Allah. Jadi mereka masih mengandalkan itu sehingga tidak perlu ditulis. Hafalan mereka kuat, akurat. Tapi seiring dengan berkembangnya dunia Islam, ada orang-orang yang bahasa ibu mereka bukan bahasa Arab. Ada orang Persia, ada orang Afrika, ada orang Romawi, ada orang India. Mereka kan tidak ngerti bahasa ini apa maksudnya. Aksara ini nggak mereka kenal sebelumnya. Maka mulai diperjelas, dikasih gigi-gigi, dikasih titik, ada yang titiknya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang di atas, ada yang di bawah. Wah, ini perlu juga dilengkapi lagi, dikasih fathah, kasroh, doma, sukun. Wah, ini awalnya nggak ada titik komanya, nggak ada tanda tanyanya. Kapan kita harus berhenti? Kapan kita harus jalan? Kapan kita boleh lanjut, boleh berhenti? Dikasih alamatul waqfi wal ibtida. Itu semua masalah mursalah, karena baru dibutuhkan kemudian. Di zaman itu belum diperlukan bahasa ibu mereka kok. Ya. Mereka bisa membaca dengan seindah-indahnya tanpa harus melihat teks, hafal. Ya. Nah, tadi yang nanti baru kenal, baru masuk Islam nggak bisa, maka perlu dipermudah. Jadi sesuai itu dengan perintah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Bagaimana kalau ternyata aksaranya kita kesulitan? Maka semua yang mempermudah kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil itu tidak menjadi bid'ah. Nah, ciri khasnya maslahah mursalah itu dinamis, Bapak Ibu. Dia menyesuaikan. Kalau dulu ditulis di pelepah kurma, di lempengan kayu, batu, kulit. Berikutnya setelah ditemukan kertas, ya ditulis di kertas. Kemudian berkembang, mulai diabadikan, direkam dengan kaset. Ya, wah era kaset sudah lewat, sudah jadul, nggak ada lagi. Ya, ngelokor, sudah tidak masanya lagi ngelokor itu, ya kan? Atau masih ada di sini yang punya kaset itu? Mau dibeli katanya, jadi barang antik. Pindah ke era apa? CD. Era CD juga sudah mulai lewat, pindah ke era MP3, flash disk, dan seterusnya, HP sekarang. Ya. Itu ciri khasnya maslahah mursalah. Tapi kalau bid'ah cenderung statis. Saya mau menyebut contohnya agak gimana? Oh, enggak apa-apa. Aman ya. Ya, contohnya di bulan ini sih sebetulnya. Ya, ada orang-orang
orang yang merayakan hari lahirnya Nabi. Itu memang tidak ada di masa Nabi. Perayaan kelahiran beliau itu tidak pernah diadakan. Dan yang bilang tidak pernah diadakan itu bukan ulama yang anti maulid. Justru yang tidak anti maulid mengakui. Ada satu ulama dari madhab Syafi'i juga, dan dia ahli hadis. Dia muridnya beliau, ya, muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar leres Bapak Ibu, pernah dengar ya? Kan barusan saya sebut namanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab yang sangat terkenal. Kitab apa itu? Coba sebutkan 3 kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kasih hadiah lagi. Kan sudah bukan bid'ah, tenang aja. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 3? Ya wis tak korting 2. Nggak ada yang tahu? Ya. Riyadhus Shalihin. Niku Imam Nawawi, Pak. Ini Ibnu Hajar. Nggih. Terkenal kitab hadisnya. Bulughul Maram 1. Kalau cuma itu ini tak paruh hadisnya, Pak. 1 lagi, Pak. Syarahnya Sahih Bukhari yang paling terkenal, Fathul Bari. Janjinya aku itu sepakat. Jadi Ibnu Hajar itu punya murid senior, namanya Al-Hafidh Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi, yang wafat tahun 902. Kalau Ibnu Hajar wafat tahun 852. Jadi 50 tahun setelah gurunya. As-Sakhawi ini aslinya dari Mesir, dari kota Sakha di Mesir sana. Beliau punya kumpulan fatwa. Fatwa tahu ya? Jawaban tentang masalah-masalah agama. Judulnya Al-Ajwibah Al-Mardiyah. Kalau nggak salah 3 jilid gitu. Panjangnya 3 jilid. Di situ beliau menyatakan ketika ditanya tentang maulid itu dari mana asal usulnya gitu ya, beliau menyatakan dengan tegas tidak ditemukan di masa Rasulullah, tidak juga di zaman sahabat, tidak juga di zaman tabi'in, tidak juga di zaman tabi'in. Ngaku. Jadi di 3 generasi terbaik yang jelas-jelas dikatakan oleh Nabi sebagai generasi terbaik, tidak ada satupun yang merayakan maulid seperti yang kita kenal hari ini gitu. Jadi kalau dari sisi ini sama-sama tidak ada. Bedanya dengan maslahah mursalah gimana? Bedanya kalau maslahah mursalah itu alasan tidak adanya itu memang karena belum diperlukan saat itu, makanya tidak ada. Tapi kalau bid'ah alasannya itu sudah ada sebetulnya. Sekarang apa alasan orang merayakan maulid coba? Kira-kira apa? Ingin mengenang sirahnya Rasulullah, sejarah kehidupan beliau. Itu alasan sudah ada sejak orang masuk Islam. Dia wajib mengimani Rasul kan? Dia wajib tahu, mengenal Rasulnya. Alasan itu sudah ada. Oh, saya ingin mengikuti jejak langkahnya Rasulullah supaya saya selalu ingat dengan Nabi saya. Belum itu harus ada terus, itu tidak boleh kita ini lupa dengan Nabi kita. Tiap hari kita suruh ucap syahadat kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Tiap sholat kita mesti baca tasyahud. Sama-sama ditemukan alasannya. Nah, bedanya bid'ah dengan masalah mursalah,
Kalau bid'ah alasannya sebetulnya sudah ada dan tidak ada penghalang. Kira-kira apa yang menghalangi Rasulullah untuk merayakan maulidnya coba? Oh, kalau di Mekah kan masih dikuasai oleh musuhnya. Nah, setelah hijrah 10 tahun beliau menjadi penguasa di kota suci Madinah, sekalipun tidak pernah. Apa susahnya merayakan maulid? Oke, beliau mungkin sibuk dakwah zamannya Abu Bakar. Abu Bakar sibuk melawan orang-orang yang murtad. Zamannya Umar dulu 10 tahun Umar. Islam melebar meluas sampai Imperium Persia pun takluk di zamannya Umar. Enggak merayakan maulid juga ya. Habis itu diikuti oleh Utsman 13 tahun, enggak merayakan maulid juga. Ini penguasa semua, khalifah semua. Ngerahkan pasukan aja bisa, masa cuma merayakan maulid nggak bisa? Nyuruh orang ribuan berangkat jihad aja bisa loh. Masa cuma nyuruh baca maulid nggak bisa? Nah, nggak ada yang menghalangi mereka untuk merayakan itu. Kenapa tidak dikerjakan? Nah, itulah yang namanya bid'ah. Sebabnya ada, penghalangnya tidak ada, tapi tidak dikerjakan di zaman Nabi maupun di zamannya Khulafaur Rasyidin. Dan itu diakui, bukan oleh Wahabi yang ngakui, oleh yang pro maulid yang ngakui. Ya. Nah, kalau masalah mursalah itu sebabnya belum ada. Kalaupun ada sebabnya, ada penghalangnya. Misal nih, kenapa Al-Quran nggak ditulis sejak zaman Nabi? Padahal kan nggak semua orang itu bisa menghafal. Betul, memang tidak semua orang bisa menghafal. Tapi ketika Nabi masih hidup, ayat itu belum tuntas turunnya. Ada yang turunnya sebagian. Surat-surat itu enggak semuanya turun sekaligus loh Bapak Ibu. Yang pertama kali turun berapa ayat coba? 5 ayat dari surat Al-Alaq. Habis itu pindah sekian ayat dari surat Al-Mudaththir. Nah, karena itulah tidak memungkinkan kalau ditulis di zaman Nabi. Nanti isinya tipek-tipekan loh. Tipek juga belum ada masalahnya. Kan susah gitu. Udah terlanjur disusun loh. Wah, ternyata ini diganti ayatnya. Kan susah nanti. Nah, sampai Nabi meninggal. Jadi memang ada yang menghalangi Al-Quran untuk ditulis selama Nabi masih hidup. Karena turunnya surat-surat itu kadang tidak sekaligus. Dan ada yang namanya nasakh, menghapus. Yang dihapus kadang ayatnya diganti dengan ayat lain, atau hukumnya, tapi lafadznya masih ada. Macam-macam ininya. Nah, jadi ini yang namanya bid'ah, ini kita harus waspadai, karena itu yang akan menjadi musuh bebuyutannya sunnah. Makanya Nabi bilang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Maksudnya dalam menjalankan agama ini yang memang tidak ada landasan dalil syar'inya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama, ya, kalau dalam dunia tidak apa-apa. Yang penting sifatnya bukan sekedar sarana. Karena kalau maslahat mursalah itu karakteristiknya dia itu sarana saja, bukan tujuan. Mic ini apakah tujuan atau sarana? Sarana. Umpamanya listrik padam, apakah kajiannya bubar? Tetap lanjut. Cuman saya tidak pakai mic kan? Nah, gitu. Tapi kalau bid'ah itu bukan sarana. Bid'ah itu memang tujuan. Makanya cenderung tidak mengalami banyak perubahan. Dari dulu ya gitu-gitu aja. Ya, bid'ah membaca zikir tertentu dikaitkan setelah mayat meninggal sekian hari, nanti diulangi lagi. Kan ya gitu-gitu terus kan dari dulu. Ya, karena emang itu jadi tujuan. Beda dengan masalah mursalah. Masalah mursalah itu bukan tujuan, dia sarana saja.
Ketika sudah nggak relevan, pindah ke sarana yang lain. Contohnya haji naik pesawat terbang, naik kapal, sekarang naik kereta cepat. Sepeda ondel. Dulu sepeda ontel nggak kuat tuh, panas loh. Dulu naik onta ada, cuma katanya nggak boleh masuk. Ya, sudah sampai sana nggak boleh masuk katanya. Jadi intinya itu kan hanya sarana, tidak menjadi tujuan. Ya, kalau dulu adanya onta ya naik onta, adanya keledai naik keledai, adanya kuda naik kuda, tidak ada ya jalan kaki. Ada juga ulama yang jalan kaki, tidak punya kendaraan, dia cuma punya kaki, jalan kaki. Ditemukan kendaraan mobil, naik mobil, bis, yang dari luar negeri sebelum ada pesawat, naik kapal berbulan-bulan. Setelah ditemukan pesawat terbang, naik pesawat, karena itu bukan tujuan, itu hanya wasilah. Jadi dia akan berkembang. Tapi kalau bid'ah cenderungnya apa? Ya begitu-begitu aja. Karena memang dia jadi tujuan. Nah, itu cara kita membedakan, karena banyak terjadi syubhat di sini. Ketika dibilang semua bid'ah sesat, berarti kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki sesat semua. Loh, kok bisa begitu? Kan kamu gak ada di zaman Rasulullah. Nah, itu namanya bodoh-bodohan. Bodoh-bodohan kalau begitu. Ya semua yang sini bid'ah semua. Gak ada semua di zaman Rasulullah. Ya nggak begitu. Ya. Ini dia nggak bisa membedakan. Ini dia terkena penyakit hati. Yang ngomong begini ini terkena penyakit hati, syubhat, rancu. Baik. Yang betul semua bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah tidak sesat. Kalau Anda itu menganggap itu tidak sesat, yaitu mungkinnya ada dua kemungkinan. Pertama, itu memang bukan bid'ah mas, itu maslahat mursalah, Anda gagal paham. Atau itu bid'ah, cuman Anda ngeyel. Kok Nabi bilang kullu bid'atin dolalah, lu kok sampean bilang ada bid'ah wajibah, bid'ah mustahabah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, bid'ah muharramah. Itu dari mana? Dari mana Nabi bilang kullu bid'atin dolalah? Apa Nabi itu tidak ngerti bahasa Arab toh? Apa ada dolalah kok wajib, sesat kok wajib, disunahkan sesat, dibolehkan sesat? Ya tidak ada, haram sesat itu semua. Dan Nabi mengucapkan itu dalam khutbatul hajah. Tidak cuma sekali, berulang kali Nabi mengucapkan itu. Tidak pernah sekalipun ada pengecualian. Ya kok berani-beraninya Anda mengecualikan loh? Berarti Nabi ini tidak paham gitu ya menurut Anda. Nah, berat ini konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang penyakit hati yang namanya syubhat ini memang lebih dahsyat pengaruhnya. Tapi ya tadi itu kata Ibnu Qayyim, orangnya yang terkena tidak pernah merasa dirinya sedang digerogoti oleh penyakit yang sangat berbahaya, yang itu akan merusak imannya dia, merusak pola pikirnya dia, dan bisa mencelakai dia. Ya. Oleh karena itu obatnya cuma satu, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, yaitu dengan rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para salafus saleh. Karena kalau bukan mereka yang memahami, rancu lagi. Ya kayak tadi itu, dikandani ngeyel. Ya. Jadi kita memahami ini juga harus benar. Karena pemahaman itu banyak. Ada pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C, pemahaman D. Anda mau coba yang mana? Jangan coba-coba. Ya. Ikuti yang sudah jelas jaminannya. Siapa yang sudah jelas jaminannya? Allah sudah jelaskan itu. Catat ya, dalilnya ya. Ini semuanya ayat Al-Quran. Pertama di surat nomor 2 ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237. Itu dalil yang pertama. Bunyinya
fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman sebagaimana antum beriman, antum niki sanes sampean Bapak Ibu. Antum dalam ayat ini itu bukan kita, bukan yang ada di sini, bukan. Tapi yang ada ketika yang beriman ketika ayat itu turun. Fa in amanu, kalau mereka itu mau beriman bimithli ma amantum bihi, seperti yang antum imani. Antum di sini adalah sahabat Nabi, bukan yang lain. Karena ketika ayat ini turun tidak ada orang beriman selain mereka. Paham kan? Logikanya kan begitu. Faqad ihtadaw, berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Syaratnya mendapatkan hidayah, beriman sebagaimana yang diimani oleh para sahabat. Yang dimaksud bukan supaya kualitas iman kita sebaik mereka, bukan. Tapi cara kita beriman samakan dengan mereka. Kalau mereka mengimani dengan cara begini, ya sudah, imani dengan cara begitu. Kalau mereka tidak pernah mempermasalahkan sifat-sifat Allah, jangan pernah permasalahkan sifat-sifat Allah, karena itu memang tidak jadi masalah. Gitu loh. Kalau mereka nggak bahas, nggak usah dibahas. Itu tidak perlu untuk dibahas berarti. Ayat dalil yang kedua di surah An-Nisa ayat 115 yang bunyinya adalah wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Perhatikan ya, ini perlu konsentrasi ya. Ini daging, bukan karak. Daging itu kan makannya perlu konsentrasi. Nek karak itu sambil baca kitab tidak apa-apa, sambil baca koran. Daging eman-eman dimakan sambil lalu ya, dinikmati. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas baginya petunjuk kebenaran, dia sudah tahu dalil-dalil kebenaran yang dibawa oleh Rasul, tetap menentang. Ini faktor yang pertama, alasan kesesatan yang pertama itu ini, menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasul padahal dia sudah tahu bahwa itu adalah kebenaran. Ada alasan kedua yang berbeda dengan alasan pertama, yaitu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini dua alasan, cukup salah satunya bisa menimbulkan akibat yang sama. Akibatnya ya, alasan yang pertama sudah tadi ya, menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran. Alasan yang kedua, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ayat ini dijadikan dalil oleh imam kita semua, Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa yang namanya ijma' itu tidak boleh ditentang. Dalilnya ini ijma', kesepakatan kaum muslimin, ulamanya ya, bukan awamnya, ulamanya yang sepakat. Baik itu di generasi sahabat atau di generasi tabi'in atau di generasi tabi'in ya. Kalau sudah bersepakat jalannya harus lewat sini, terus ada yang tidak mau lewat situ, sesat. Bukan cuma sesat, dimasukkan neraka jahanam sama Allah. Kan ayatnya bilang begitu, betul kan? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia berpaling ke arah yang mau dia berpaling ke sana. Wa nuslihi jahannam, dan nanti ujung-ujungnya dia kami masukkan ke jahannam. Jadi ada dua sebab orang tersesat dalam ayat ini. Tidak harus dua-duanya ditemukan, cukup salah satu. Karena yang namanya huruf waw
wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' dan seterusnya. Itu namanya wawul 'athf, untuk merangkai dua hal yang berbeda. Seperti kalau saya katakan datang Ahmad dan Zaid, apakah Ahmad sama Zaid itu sama? Beda. Makanya saya pakai Ahmad dan Zaid. Kalau sama saya pakai apa kira-kira? Alias. Datang Ahmad alias Zaid, itu berarti sama. Bahasa Arab juga menggunakan dan, tapi pengertiannya di sini adalah dua hal yang berbeda. Jadi ini tidak sama dengan ini. Ya, makanya ayat ini menjadi dalil wajibnya kita mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Kira-kira nih Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, siapa itu orang-orang yang beriman? Kita ini belum ada ceritanya. Siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun, Bapak Ibu? Ya sahabatnya Rasulullah, tidak ada yang lain loh. Nah, kalau tidak mengikuti jalannya para sahabat, itu hasilnya sama dengan menentang Rasul. Ya, sesat, masuk jahanam. Itu apa yang bilang? Nah, tak kasih daging lagi sekarang. Sudah ditelan dagingnya, paham, dicerna, tak kasih daging lagi. At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun, surat nomor 9 ayat nomor 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dan seterusnya. Enak-enak itu janjinya ya. Allah sebutkan dulu kriteria orang-orang yang kalau kita mengikuti mereka dapat itu nanti. Pertama, as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang terdahulu lagi, pertama-tama masuk Islam. Kira-kira sinten ini? Laki-laki sahabat Nabi, minal muhajirin, wah jelas banget ini kan, wal ansor, jelas sudah. Alhamdulillah Allah masih sebutkan yang ketiga, wattabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena masih ada yang ketiga ini, kita masih punya kesempatan. Alhamdulillah. Kalau mau ngikuti, nek enggak mau ya salah sendiri ya. Radhiyallahu anhum, ini jaminannya Allah nih. Allah ridho sama mereka. Pertanyaannya, ya dia sudah habis ya. Putri, oh masih ada. Ini ada 3. Putri. Putra masih 1. Ada mic-nya. Ada mic-nya. Ya, Putri. Baik. Putra 1 istimewa. Wah, putra 1 istimewa. Ayam banget. Ayam ingkung. Masya Allah. Pertanyaannya, ridho Allah dengan surga lebih mulia mana untuk putri ini? Silakan. Tapi pilihan harus ada alasannya. Orang guru pilih. Bismillah. Di hashtag di pembawa acara ini aktif. Di pembawa acara tidak ada dit mapojin pembawa acara boleh dialihkan ke yang ganteng-ganteng. Oh ada ya, silakan. Lebih memilih ridho Allah, karena tanpa ridhonya Allah kita tidak bisa masuk surga.
Ya, bagus, Masya Allah. Ada alasan lain. Ini pertanyaan kedua juga buat akhwat. Monggo. Jawabannya sudah betul, tapi alasannya ada lebih dari satu. Ada yang mau jawab? Dit, boleh dialihkan? Alihkan ya. Bapak-bapak, oh ada, ya silakan. Karena Allah mencipta kita. Terus kenapa? Ya betul itu, cuman kaitannya apa? Kenapa ridha Allah lebih mulia daripada jannah? Karena Allah pencipta kita. Saya agak bingung kaitannya di mana ya. Yang lain, bapak-bapak di sini ada? Ya. Mohon. Kalian juga karena tidak mengenal saya, tapi kita karena Allah. Kalian masuk surga bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat Allah. Pertanyaan saya, ridho Allah dengan surga lebih mulia mana? Ridho Allah karena sudah tadi itu. Kalau itu sudah Pak. Allah meridhoi karena orang yang mengerjakan amal itu ikhlas karena Allah memiliki kebenaran. Ya, itu pernyataan betul Pak. Cuman tidak berkaitan dengan pertanyaan. Tidak apa-apa. Ya. Sudah. Ada lagi yang lain mencoba? Jawabannya karena ridha Allah itu sifatnya Allah. Kalau surga itu makhluk, ya sifat sama makhluk bagusan sifat dong. Gitu. Orang kalau sudah dijamin ridha Allah, jannah itu bonus, mesti dapat. Tapi orang kalau masuk jannah sebelum dia diridhai oleh Allah, mungkin tidak mampir neraka dulu. Mungkin. Nah, gitu. Tapi kalau sudah diridhai oleh Allah, tenang, selamat. Ya. Makanya Allah bilang tentang neraka, anti azabi u'adzibu bihi man asya'u min ibadi. Dan Allah bilang ke surga, anti rahmati arhamu bihi man asya'u min ibadi. Wahai neraka, engkau adalah siksaku, denganmu aku menyiksa siapa yang aku kehendaki di antara hambaku. Allah bilang ke surga, wahai surga, engkau adalah rahmatku, dan denganmu aku merahmati siapa yang aku kehendaki dari hambaku. Jadi alasan pertama, karena memang orang kalau dapat ridhonya Allah, dia pasti akan masuk surga. Alasan yang kedua, ridho Allah itu sifatnya Allah, sedangkan surga itu makhluk. Gitu ya. Baik. Jadi tadi hadiahnya untuk akhwat satu, yang kedua buat saya. Aku yang bener yang jawab. Enggak, jangan yang ikut, yang ringan aja. Baik. Jadi itu dalil yang keberapa tadi? Ketiga ya. Sudah jelas loh, Allah menjanjikan ridhonya, dan mereka juga bakalan ridho, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka pasti puas banget dong kalau dikasih jannah sama Allah, ya kan? Makanya wa a'adda lahum jannah, dan Allah sudah siapkan jannah bagi mereka. Tajri tahta al-anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, dan mereka kekal di sana. Itulah hukuman yang besar. Dalil, masih mau daging lagi? Nah, di surat Al-Fatih, surat ke-48 ayat ke-26.
Ayatnya agak panjang, intinya di bagian tengah-tengah. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. Ini tazkiyah luar biasa dari Allah. Dan ketika orang-orang kafir itu tersulut oleh fanatisme jahiliyah mereka untuk memerangi Rasulullah dan orang-orang yang beriman, maka Allah turunkan as-sakinah, perasaan tenang kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman itu. Kira-kira siapa lagi nih yang dimaksud orang-orang yang beriman itu? Tidak ada lain sahabat Nabi. Wa alzamahum, dan Allah mewajibkan mereka, mengharuskan mereka untuk terikat dengan kalimat taqwa, kalimat ketakwaan. Wa kanu ahaqqa biha wa ahliha, dan mereka lah yang paling berhak dengan ketakwaan itu, dan mereka lah ahlinya ketakwaan. Ini Allah sudah mengatakan begitu, kok kita masih coba-coba, masih nyoba. Anda deh, saya mau pakai Islam versi Nusantara aja. Wah, hati-hati loh. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Tidak ada pilihan. Kalau mau selamat, Islam sebagaimana yang difahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Amalkan kalau mereka amalkan, tidak usah diamalkan kalau mereka tidak mengamalkan. Cukup sudah jelas kalau mengikuti mereka itu radhiyallahu anhu wa radu anhu wa adalahum jannah. Ya. Hum ahaqqu wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Mereka orang yang paling berhak dengan kalimat ketakwaan dan mereka lah ahli-ahlinya. Sudah jelas. Jadi kuncinya, intinya dari kajian kita ini adalah semua penyakit hati itu cara mengobatinya adalah dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah yang difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan itu perlu ngaji. Nah, jadi saya cuma ngompori, saya cuma nyumet. Nah, nanti yang kipas-kipas, yang ustadz-ustadz yang ada di sini, ya, dilanjut lagi pengajiannya. Ya, itu Bapak Ibu. Hadiah. Oh, ada hadiah lagi, 2 putri. Satu, tinggal 2 hadiah ya. 1 putri 1 putra atau 2 putri 1 putra? 2 putri 1 putra. Ya. Pertanyaannya, apa bedanya ham dengan gham? Nah, yang putri dulu. Apa bedanya ham dengan gham? Monggo. Bedanya ham memikirkan yang tidak terjadi di masa depan, bedanya Allah merasakan kegundahan dan kegelisahan. Jadi ham tadi sudah terjadi atau belum? Belum. Kalau gham Sedang merasakan. sedang dirasakan. Betul. Barakallahu fiik. Satu lagi, ada yang mengingat ayat yang menyebutkan tentang gham? Kutipan ayatnya yang saya minta. Ini tanya nabinya siapa kan ngerti semua. Potongan ayatnya. Potongan ayatnya. Boleh buka mushaf nggak apa-apa. Ayo cepet-cepetan searching, tak hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu tuh ada? Ya, silakan. Doa dari Nabi Yunus yaitu la ilaha illa anta. Subhanaka Subhanaka
ini untuk lah. Terus? Wah, kurang bu. Ayat tidak boleh salah bu. Iya, dilarang salah. Karena tidak bisa bil makna. Fastajabna lahu. Ini kurang 2 kalimat ini, 2 kata tok ini. Wah. Saya tidak boleh salah kalau Al-Quran itu harus benar bacanya. Ayo. Nah, ya itu doanya itu betul. Tapi yang ada romnya itu. Udah ini ibu-ibu, oh tinggal buka loh. Cari ayatnya dibaca selesai itu. Boleh kok baca Quran boleh. Karena enggak hafal ya muskilah juga bodoh wae. Fastajabna lahu. Ah, bukan. Pesdit wae. Ini bapak-bapak sudah gemes mau jawab ini kayaknya. Ini tak kasih pertanyaan lagi. Ini bapak-bapak. Malah orang yang jawab. Tidak ada yang tahu. Fastajabna lahu. Masuk saya lagi dapat hadiah. Wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ya sudah, ini agak susah berarti pertanyaannya. Tak kasih yang gampang aja. Dua jenis penyakit hati tadi, siapa yang bisa menjelaskan? Singkat aja, putra boleh, putri boleh, cepet-cepetan. Ada penyakit yang begini, ada penyakit yang begitu. Nanti pertanyaan berikutnya contohnya, ya kan enak atau salah banget kan? Ya, kalau yang kedua, jangan sebut contohnya. Pertanyaan berikutnya itu. Yang kedua, ya benar. Sekarang pertanyaan berikutnya, contoh penyakit ya ada dia. Contoh penyakit yang bisa dirasakan oleh penderitanya, penyakit hati ya, bukan penyakit fisik. Yang putri. Penyakit kejahilan. Kalau yang tidak bisa dirasa, itu yang bisa dirasa atau yang tidak bisa dirasa? Tidak bisa dirasa. Kalau yang bisa dirasa, contohnya penyakit kesedihan. Kesedihan. Ya betul. Tapi ada, sudah ada hadiah ya. Baik, alhamdulillah hadiah sudah habis, pengajian pun habis. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Bisa difahami dengan baik, menjadi bekal kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.